Pernah nggak kamu didatangi oleh seorang sales dan dia bilang seperti ini, ayo pak beli, tetangga bapak yang sebelah itu dia juga sudah beli, dan tahu nggak si Pak Yani yang ada di seberang jalan itu juga dia sudah beli produk ini. Artinya mereka suka dengan produk ini, senang dengan produk ini. Jadi bapak juga bisa punya ya manfaat, dapatkan manfaat sama seperti yang mereka sudah dapatkan dari produk ini. Kemudian kamu, mereka sudah beli. Terus apa hubungan dengan saya? Kamu menolak gitu ya. Persuasi yang dilakukan oleh si sales ini ketika dia menyamakan atau mencoba untuk menyamakan kamu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Atau mungkin justru sebaliknya itu. Kamu misalnya ingin beli sesuatu dan kemudian yang kamu lakukan adalah kamu ragu ketika beli sesuatu yang ini kayaknya nggak ada yang punya, ini kayaknya belum pernah saya lihat di TV ini iklannya, ini kayaknya sesuatu yang khawatirnya penipuan. Akhirnya kamu putuskan untuk beli yang orang lain sudah punya, orang lain sudah beli, orang lain sudah mencobanya. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri, khususnya skill di dalam berkomunikasi dan bagaimana mendevelop diri kita menjadi seorang pemimpin. Video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya motivasi ya, masih seputar motivasi, yaitu faktor motivasi. Apakah kamu orang yang cenderung faktor motivasinya adalah kesamaan, atau kamu orang yang faktor motivasinya adalah perbedaan. Nah, setiap orang itu beda, ya nggak ada satu orang nggak ada orang yang sama persis itu ya. Jadi termasuk misalnya dalam hal faktor motivasi tentang apa yang menjadi hal bagaimana dia melakukan sesuatu. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa faktor motivasi itu adalah apakah mencari kesamaan ataupun mencari perbedaan. Jadi kalau orang yang faktor motivasinya mencari kesamaan, biasanya apa? Dia sangat termotivasi, dia sangat antusias, dia sangat berenergi ketika merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukanlah hal yang istilahnya sendirian gitu ya, ataupun spesifik. Ya, dia senang kalau misalnya apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa saya itu juga eksis loh, saya itu juga ngikutin tren, saya itu juga ya tahu itu apa yang digemari banyak orang dan saya juga menggemari apa yang orang banyak gemari. Nah, jadi itu orang-orang dengan faktor motivasi kesamaan adalah orang-orang yang merasa diri nyaman kalau dia dan orang-orang di sekitar atau orang-orang di sekitar itu dan dia itu punya kesamaan. Nah, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang suka ngelingkan ya, menghubung-hubungkan antara diri dia dengan orang-orang lain karena dia merasa bahwa itu akan membantu untuk meningkatkan reputasi dia ataupun membuat dia merasa nyaman bahwa dia itu terafiliasi dengan orang lain, pihak yang lain. Nah, sedangkan orang dengan faktor motivasi mencari perbedaan adalah orang-orang yang cenderung suka dengan hal-hal yang spesifik, suka dengan hal-hal di mana dia itu tidak sama dengan orang lain, berbeda dengan orang lain. Nah, misalnya mungkin kamu punya teman itu. Jadi orang itu ya suka nyeleneh aja sendiri itu. Misalnya lagi tren orang misalnya pakai baju berwarna krem gitu kan. Lagi ataupun kalau saat video ini dibuat adalah ya orang senang dengan pakaian berwarna lilac gitu ya. Ungu lilac gitu. Nah, tapi orang ini karena dia faktor motivasinya adalah tampil beda, tampil unik, tampil yang nggak sama dengan orang kebanyakan, maka mungkin dia
senang gitu, justru termotivasi kalaupun tampil di hadapan orang-orang itu dengan warna yang beda ya, yang ngejreng sendiri. Misalnya mungkin ya orang lagi rame, lagi heboh pakai lilac ya, dia muncul sendiri dengan pakai warna kuning. Dan orang-orang seperti ini nggak ada salahnya itu, karena memang itulah faktor motivasi yang ada di dalam diri dia. Dan sama juga dengan orang-orang yang punya faktor motivasi kesamaan, ya mereka tidak ada salahnya juga kalau misalnya ngikutin tren. Nah, yang ingin saya sharing dengan kamu pada video kali ini adalah bagaimana kamu pahami diri kamu, kenali diri kamu, kira-kira kamu itu punya faktor motivasi apa? Apakah cenderungnya suka cari yang namanya kesamaan, ataukah kamu cenderungnya suka nyari yang namanya perbedaan? Nah, dengan kamu tahu kamu cenderungnya punya faktor motivasi yang mana, kamu akhirnya akan jadi jauh lebih genuine ya, jauh lebih original dalam bersikap melakukan sesuatu. Contoh misalnya seperti ini. Oke, karena kamu tahu misalnya kamu adalah orang yang sifatnya atau faktor motivasinya adalah mencari perbedaan, maka kamu saat kemudian lagi tren apa dan kemudian ada teman kamu, ada orang lain yang ngajakin kamu ataupun malah mungkin bisa jadi membuli kamu atau mengomentari kamu atas pilihan kamu yang berbeda, ya kamu bisa santai aja, cuek aja gitu. Kenapa ya? Karena ya kamu memang nyamannya seperti itu, punya perbedaan. Tapi kalau kamu misalnya tahu bahwa kamu itu cenderungnya adalah orang yang suka ataupun faktor motivasinya adalah kesamaan, maka ya di saat ingin melakukan sesuatu ya kamu tahu apa yang bisa membuat kamu nyaman, yaitu adalah bisa bersama-sama dengan selera, dengan pilihan banyak orang, dan itu pun gak ada yang salah. Yang ada adalah kamu ya karena tahu bahwa kamu suka tren, ya kamu tinggal misalnya kira-kira kalau saya mau beli baju agar kemudian saya merasa nyaman bagaimana ya? Ya kamu bisa misalnya mungkin cari saja itu baju yang lagi tren sekarang apa dan kamu beli baju seperti itu. Atau kamu misalnya mungkin senang musik gitu dan kamu pengen kalau kamu misalnya dengerin musik, kamu bisa juga mendapatkan kesenangan karena punya selera yang sama dengan yang sedang ramai. Ya kamu tinggal cari aja itu mana lagu yang sedang hits ya, yang sedang ramai didengar orang, maka kamu nikmati hal-hal itu. Tapi buat kamu yang misalnya mungkin merasa nyaman dengan hal-hal yang berbeda, artinya apa? Ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu nggak harus menyibukkan diri dengan misalnya mencari hal-hal yang di luar diri kamu itu. Ya kamu cukup apa yang nyaman buat kamu, selama itu yang adalah hal yang bisa membuat kamu nyaman, ya kamu ambil itu. Nah, hanya saja kadang-kadang di sini sebenarnya ada sisi negatif juga itu. Kalau misalnya orang punya faktor motivasi kesamaan dan punya faktor motivasi perbedaan. Negatifnya adalah kalau misalnya kamu punya faktor motivasi kesamaan. Nah, kadang-kadang misalnya mungkin kalau kamu nggak pandai-pandai mengontrol diri, kamu akan mudah terjebak, hanyut dalam mengikuti tren yang ada, mengikuti seperti apa keinginan orang di sekitar, kebanyakan orang pada ya. Sementara itu belum tentu semua apa yang orang senangi, orang suka itu adalah hal yang baik buat kamu ya, benar buat kamu ataupun misalnya bermanfaat buat kamu. Demikian juga sebaliknya, misalnya ketika kamu adalah orang dengan faktor motivasinya berbeda, jangan sampai hanya karena kemudian kamu ingin tampil beda, ingin tampil unik, ingin tampil nggak sama dengan orang lain, kamu memaksakan diri melakukan, menggunakan, memakai sesuatu yang itu bukanlah hal yang nyaman buat kamu, bukanlah hal yang cocok buat kamu, bukanlah hal yang sesuai dengan nilai dan prinsip kamu. Hanya karena pengen beda saja kemudian kamu cenderung melakukan hal itu. Nah, itu adalah sisi negatifnya. Silakan buat kamu yang ingin ya menebak-nebak kira-kira kamu faktor motivasinya apakah kesamaan ataupun nyari perbedaan, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.